Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai kisi-kisi pertanyaan sidang proposal atau sempro ya atau seminar proposal. Kali ini kita khusus membahas mengenai topik analisis regresi. Baik, sebelum memulai video, teman-teman bisa like dan subscribe terlebih dahulu. Jadi, kisi-kisi apa yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama, kita lihat. Yang pertama adalah pertanyaan, kenapa Anda memilih analisis regresi dalam penelitian Anda? Nah, tentunya kalau ini adalah topiknya analisis regresi, terutama linear ya, yang paling sering kita gunakan, pasti akan ditanya nih, sering ditanya nih, kenapa Anda memilih analisis regresi dalam penelitian Anda? Jawabannya cukup simpel. Kenapa kita menggunakan analisis regresi? Karena kita ingin mengetahui pengaruh suatu variabel ya yang Anda amati ya sebagai variabel independen terhadap variabel dependen ya. Jadi ingin mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Silakan teman-teman sebutkan variabel apa yang mempengaruhi dan variabel apa yang dipengaruhi. Jadi sehingga digunakan analisis regresi. Kemudian pada data yang digunakan berskala data rasio ya. Sebagian besar datanya adalah rasio. Sehingga kita bisa menggunakan analisis regresi. Dan analisis regresi ini cukup powerful dalam melakukan estimasi ya. Jadi ini jawaban-jawaban yang dapat Anda keluarkan ketika penguji atau pembimbing bertanya pada Anda. Oke, kita lanjut yang kedua. Apa yang kedua? Kisi-kisi pertanyaan apa? Yang sering keluar adalah yang kedua. Apa landasan Anda dalam menentukan variabel pada analisis regresi? Ya, jadi landasan Anda ini penting, cukup dua hal ya. Landasan Anda dalam menentukan variabel apa? Yang pertama adalah teori. Yang kedua adalah pengalaman empiris. Ya, jadi dalam menentukan variabel, kita berangkat dari teori ya. Kita tidak serta-merta asal menentukan variabel. Jadi kita perlu berangkat dari kerangka teori. Ya, kita ingin mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain, kita berangkat dari teori. Selain teori, kita juga dari pengalaman empiris. Apa itu pengalaman empiris? Yaitu hasil-hasil penelitian orang lain yang sudah diterbitkan di jurnal. Ya, jurnal baik dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya yang bereputasi ya. Kalau bisa yang terindeks Scopus kalau untuk luar negeri dan terakreditasi Sinta ya, Sinta 1, Sinta 2 itu akan lebih bagus kalau di dalam negeri. Ya, jadi berlandaskan pada teori dan pengalaman empiris. Ya, itu silakan dikembangkan jawaban Anda. Intinya poin pokoknya adalah itu. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah uji asumsi apa saja yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Ingat, dalam analisis regresi linier dengan metode ordinary least square, ya, kuadrat terkecil, itu ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Karena ini regresi, tentunya ini adalah menggunakan statistik parametrik ya. Skala datanya adalah skala data rasio atau interval. Ya, jadi di sini ada uji asumsi. Ada yang menyebut dengan uji asumsi Gauss-Markov. Apa saja uji asumsi? Anda perlu kuasai minimal tujuannya apa. Yang pertama ada uji multikolinearitas, kemudian heteroskedastisitas, ada normalitas, ya, ada linearitas, ada apa lagi? Ya pokoknya itu uji-uji itu harus Anda kuasai ya. Misalkan autokorelasi, ini untuk data time series misalkan ya. Jadi yang pertama misalkan multikolinearitas, itu untuk mengetahui pengaruh, bukan pengaruh ya, untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat antar independen variabel. Ya, itu untuk multikolinearitas. Jadi harapannya adalah non multikolinearitas. Kemudian heteroskedastisitas, kemudian ada autokorelasi, kemudian ada normalitas, linearitas. Tapi yang paling utama adalah yang heteroskedastisitas, kemudian
autokorelasi itu untuk data, time series, kemudian multikoliniaritas ya, itu yang, penting ya, kemudian normalitas ya. Jadi kalau, linear berarti asumsinya linear ya, itu ya perlu Anda kuasai. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah bagaimana cara pengambilan keputusan hipotesis statistik regresi. Ya, jadi hipotesis statistik regresi ingat di output hasil analisis regresi ada 2 hal yang jadikan kita patokannya. Pertama nilai F hitung dan yang kedua nilai T hitung, ya. Kita bisa bandingkan dengan F-tabel maupun T-tabel atau kita langsung kalau kita menggunakan software pengolah data, kita langsung tahu P-value-nya, lebih kecil dari 5% atau lebih besar dari 5% tergantung dari, derajat tingkat kepercayaan ya yang kita tentukan atau tingkat alfa yang kita, tentukan, ya. Jadi kita lihat nilai T-nya dan F-nya, ya, itu untuk pengambilan keputusan. Kalau secara parsial, kita menggunakan T-hitung, ya, masing-masing variabel bagaimana pengaruhnya, apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Itu kalau untuk yang T-hitung. Kalau F-hitung itu menunjukkan, eee, kebaikan model. Jadi secara keseluruhan bagaimana apakah berpengaruh nyata untuk seluruh variabel independen terhadap variabel dependen untuk yang, regresi linear berganda. Ya, ini yang nomor 4. Nomor 5, pertanyaan apa yang sering muncul? Yang kelima adalah, apa yang terjadi jika uji asumsi klasik tidak terpenuhi? Kalau teman-teman tetap memaksakan melakukan uji regresi linear, misalkan regresi linear berganda, tapi uji asumsi klasiknya tidak memenuhi ya, itu ya nanti bisa menyebabkan, estimasinya bias ya, estimasinya bias dan kedua tidak konsisten. Jadi kalau kita terapkan untuk kita ambil kesimpulan nanti bisa pengambilan kesimpulannya bisa keliru ya, tidak sesuai ya, baik berdasarkan teori maupun pengalaman empiris ya. Jadi kita sebelum melakukan analisis regresi linear, kita perlu memastikan, sudah memenuhi asumsi-asumsi yang dipersyaratkan. Oke, lanjut kita kasih kisi-kisi yang terakhir, yang keenam pada video kali ini. Yang keenam adalah apa fungsi koefisien determinasi dan koefisien estimasi regresi. Jadi yang pertama koefisien determinasi ini adalah R square ya. Ya, jadi R square. Jadi kita ingin menunjukkan, eee, bag apa namanya ya, berapa persen, variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variasi variabel independennya yang digunakan dalam model itu, ya berapa persen. Sisanya ya berarti di luar model, pengaruhnya ya, tidak masuk dalam koefisien determinasi. Kemudian untuk koefisien estimasi regresi ini penting, ini kita gunakan untuk menduga, besaran pengaruhnya. Kita juga bisa menghitung elastisitas menggunakan koefisien estimasi, ya. Kita bisa menghitung T-hitung itu juga menggunakan koefisien estimasi regresi. Jadi sangat penting ya. Jadi silakan teman-teman poin-poin ini perlu dipahami ya, karena ini adalah hal dasar. Nanti kalau ada pengembangan dari pembimbing ya akan lebih bagus lagi, yang penting paham. Intinya 6 poin ini paham, ini artinya akarnya sudah kuat. Ya, oke. Jadi bagi Anda yang saat ini akan melakukan seminar proposal atau sidang proposal, atau bahkan sidang skripsi ya, saya doakan semoga Anda semua lulus dengan hasil yang fantastis ya, dapat nilai A dari dosen Anda. Eee, Terutama saya pesan pahami lebih dalam ya, terkait terutama topik analisis regresi linear ini kalau Anda menggunakan alat analisis ini. Kemudian juga ada video saya yang menjelaskan, kisi-kisi pertanyaan secara umum ya, yang paling sering keluar dalam seminar proposal. Silakan ditonton, dicari di playlist video Kanadata. Demikian, video tutorial dari Kanadata, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video Kanadata berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.